تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Man huwa ibnu Isa qala haddatsana Malikun mithlahu. Kemudian kata Al-Firyabi, haddatsana Amr bin Utsman bin Katsir bin Dinar Inal Himsi, orang Quraisy tinggal di Hims, Damaskus. Qala haddatsana Bishr bin Syuaib an abihi, ini ayahnya Syuaib bin Abi Hamzah. Syuaib bin Abi Hamzah. Iya. Bishr ini fiqah. Ayahnya lebih populer lagi, lebih fiqah lagi ayahnya. Sebab dia rawi dipakai riwayatnya di Kutubus Sittah. Iya, dia rawi al-Jamaah. Ani Zuhri, Muhammad bin Muslim, qala akhbarani Urwah bin Zubair al-Ansari anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Ini hadits Aisyah ya radhiyallahu anha. Beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan fi jawfil lail fa shalla fil masjid. Rasulullah suatu malam keluar di tengah malam, di kegelapan malam. Maka beliau salat di masjid. Fasalla rijalun bi salatihi. Maka begitu beliau salat di masjid, ada sekelompok lelaki ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalik. Itu lumrah ya. Jadi Nabi keluar, tidak ada pengumuman apapun sebelumnya, tiba-tiba Nabi keluar. Ada orang ikut salat bersama Nabi. Nabi mengimami mereka. Ya, dan itu lumrah pagi harinya berceritalah orang yang ikut sholat. Tadi malam kami sholat bersama Nabi dan seterusnya. Ya, fajtama aktsar minhum. Maka berkumpullah banyak di antara mereka. Fakharaja fil lailati tsaniyah wa kathara ahlul masjid fil lailati tsaniyah. Fasallu bi salatihi. Akhirnya keluar lagi beliau di malam yang kedua. Banyak orang sudah di malam yang kedua itu. Maka Nabi pun sholat dan orang-orang ikut sholat bersama beliau. Pas asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalik. Kembali manusia yang sudah banyak ini ya bercerita lagi. Nah, ini lebih heboh lagi tentunya beritanya ya. Ya. Bercerita. Wa kathura ahlul masjid fil lailati tsalitsah. Maka menjadilah manusia itu sangat penuh, sangat banyak di malam yang ketiga. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau salat, lalu para sahabat yang hadir yang banyak itu ikut salat bersama beliau. Falamma kanatil lailatul rabi'ah ajazal masjidu an ahlihi falam yakhruj ilaihim. Di malam yang keempat masjidnya itu sudah penuh sesak, tidak muat lagi. Masjid itu sudah tidak muat. Tapi yang terjadi apa? Nabi tidak keluar di malam yang keempat. Iya. Fatafiqa rijalun yaquluna as-salata. Karena Nabi tidak keluar, maka ada sekelompok orang berkata salat begitu. Artinya mengasih kode kepada Nabi salat gitu kan. Rumah Nabi kan di samping masjid. Ya. Jadi itu pasti kedengaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Falam yakhruj ilaihim. Nabi tidak keluar. Hatta kharaja li salatil fajr. Begitu salat subuh baru beliau keluar. Falamma qada as-salata aqbala 'alan nas wa tashahhad. Begitu beliau selesai salat subuh, beliau menghadap kepada manusia lalu beliau bersyahadat. Saya bersyahadat di sini inilah sunnahnya ya, kalau orang ceramah menyampaikan sesuatu itu ada khutbah pendahuluan yang biasa dibaca. Seperti di awal pelajaran kita baca ya. Nah, itu contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata amma ba'du. Itu makanya antum sering dengar ya di akhir pendahuluannya itu ada amma ba'du, sebab Nabi memakainya. Kata beliau, fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul laila. Kata Nabi, enggak tersembunyi bagi saya keadaan kalian tadi malam. Kumpul-kumpul kalian banyak itu tadi malam. Enggak tersembunyi, saya tahu itu. Walakinni khasyitu an tufradu alaikum fata'jizu anha.
Tapi saya khawatir sholat malam ini, sholat tarawih ini menjadi wajib atas kalian. Akhirnya kalian tidak mampu melakukannya. Maka Nabi tidak keluar sengaja supaya sholat malam ini, sholat tarawih ini tidak menjadi wajib hukumnya atas umatnya. Dan itu dari rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kata Aisyah melanjutkan ya. Fakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuraggibuhum fi qiyamil lail min ghairi ay ya'murahum bi azimati amrin fihi. Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat menganjurkan para sahabat untuk melakukan qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan. Tapi beliau tidak memerintah dengan perintah wajib. Perintahnya sunnah saja, anjuran sekali, tapi bukan diwajibkan. Wa yaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Nabi berkata, siapa yang melakukan qiyam salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kata Aisyah, fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dalik. Maka Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam dan perkara seperti itu. Maksudnya orang tidak sholat malam tiap malam. Sholat malam berjamaah tapi tidak tiap malam. Thumma kana ala dhalika fi khilafati Abi Bakar. Kemudian terjadi seperti itu juga di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Wa sadaran min khilafati Umar. Dan awal khilafahnya Umar, di awalnya saja. Iya. Tapi setelah itu enggak, sebagaimana yang sudah berlalu. Kemudian ditambah di sini riwayat oleh Urwah. Qala Urwatu fa akhbarani Abdurrahman ibnu Abdin al-Qari wa kana min ummali Umar. Saya diberitahu oleh Abdurrahman bin Abd al-Qari, dan beliau ini dulu dari pegawainya Umar bin Al-Khattab. Biasanya kalau disebut ummal Umar itu kayak pejabat-pejabat ya, dipasang oleh Umar. Apakah dia pimpin suatu daerah atau dia memangku urusan tertentu, ditugasi oleh kepala negara Umar bin Al-Khattab. Wa kana ya'mal ma Abdullah bin Al-Arqam ala Baitul Mal. Tugasnya ternyata kerja mengurus Baitul Mal bersama Abdullah bin Arqam. Berarti ini orang yang sangat dipercaya ya, amanah. Karena yang pegang Baitul Mal itu tidak mungkin orang yang tidak amanah. Anna Umar kharaja lailatan fi Ramadan wa huwa ma'ahu fatafa fil masjid wa ahlul masjid awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusarri ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahd. Ya, Abdurrahman bercerita bahwa Umar pernah keluar suatu malam di bulan Ramadan dan dia bersama Umar waktu itu. Maka Umar berkeliling di masjid. Penduduk masjid berpisah-pisah, berpencar-pencar sholatnya. Ada orang yang sholat sendiri, ada yang sholat diikuti oleh beberapa orang saja, 3-9 orang. Iya. Faqala Umar, wallahi inni la adhunnu law jama'na haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Maka kata Umar, demi Allah, saya yakin kalau saya kumpulkan mereka ini diimami oleh satu orang, maka itu pasti akan lebih bagus. Thumma azama ala yajma'ahum ala qari'in wahidin fa amara Ubay ibn Ka'b ay yaquma bihim fi Ramadan. Lalu Umar pun berniat, sudah berazam mengumpulkan mereka diimami oleh seorang qari', maka beliau perintah Ubay bin Ka'ab mengimami mereka di bulan Ramadan. Fa kharaja Umaru wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Maka setelah itu Umar keluar dan manusia sedang salat diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Wa ma'ahu Abdurrahman ibnu Abdin al-Qari. Abdurrahman bin Abid al-Qari bersamanya. Faqala Umar ni'mal bid'atu hadhihi, ni'matil bid'atu hadhihi. Maka Umar pun berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini sudah kita terangkan ya. Bid'ah di sini penggunaan secara bahasa. Tapi maksudnya Umar, sunnah Nabi itu sudah ada. Nabi sholat malam berjamaah. Tapi beliau sengaja tidak sholat malam berjamaah, khawatir diwajibkan. Begitu Nabi meninggal, hukum sunnah sudah tetap. Maka Umar pun menghidupkan sunnahnya sholat malam berjamaah, sholat tarawih setiap malam. Nah, itu baru dari sudut hukum, karena di masa Umar mulainya kan. Tapi dari sudut syariat, sudah ada syariatnya dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian kata Umar, wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun yuridu akhiral lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Yang tidur darinya lebih afdal daripada yang melakukan sholat malam.
Iya. Di akhir malam. Maksudnya yang di akhir malam. Afwan ya, ini bahasanya di sini Umar ini harus saya ini kan ya, dari kita koreksi yang sebelumnya ya. Jadi maksudnya Umar di sini yang tidur dari sholat di akhir malam karena dia sudah sholat di awal malam bersama imam, iya, itu lebih afdal daripada orang yang sholat di akhir malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu, dan manusia itu melakukan sholat malam ini berjamaah dilakukan di awal malam. Jadi kalau ada yang bertanya sholat tarawih kenapa di awal malam? Jawabannya karena itu memang dari masa Umar sudah berlaku seperti itu. Tapi bukan artinya tidak boleh sholat tarawih di akhir malam, bukan begitu artinya ya. Boleh aja sholat tarawih di awal malam, di akhir malam. Yang penting masyarakat masjid itu sudah terbiasa dengan itu. Tapi kalau asalnya bersama keumuman kaum muslimin, sahabat saja sholat tarawihnya di awal malam. Jelas ya? Tapi kalau misalnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu disunnahkan memperlama sholat. Makanya Nabi kan 3 malam ya keluar sholat. Malam yang pertama beliau sholat di sepertiga malam saja. Sepertiga malam saja. Kali yang kedua beliau keluar sholat menggimai manusia sampai 1/2 malam. Sampai tengah malam. Dan kali yang ketiganya keluar dari ba'da Isya sampai khawatir para sahabat luput makan sahur. Sudah menjelang subuh. Iya. Karena memang 10 malam terakhir itu tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada sholat. Mau apa? Mau berdoa? Bisa dalam sholat. Mau istighfar? Ada bacaannya di sholat. Mau baca Al-Quran? Memang lagi baca Al-Quran dalam sholat. Ya kan? Penghambaan yang paling bagusnya di dalam sholat. Di dalam sholat.